Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi bagian kedua tentang sejarah Panglima Khotib dan asal muasal nama air tiris, yang mana pada sesi wawancara pertama pembicaraan kita terputus. Yang ingin awak tanyakan waktu itu, condo apa keadaan ayah di kampung ketika Panglima Khotib telah berada di Perhentian Raja. Kita lanjutkan wawancara di Gunung Sahilan. Kita lanjutkan wawancara kita bersama Wo Samsul Muhkamar. Selamat pagi, Wo. Assalamualaikum, Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak para subscriber awak nak tergantung cito manya lanjut baliknya. Apa mau kasih ironya conda apa yamaknya. Iya. Jadi conda apa keadaan yamak di kampung setelah lama di Gunung Selan dulu. Iyalah. Ya. Jadi kita lanjutkan daripada kisah Datuk Panglima Khotib ya, Lis. Ya. Yang potang tergantung citonya, dan Ambo memang membaca, Lis, komentar-komentar. Alhamdulillah, dan tengok je komentar, alhamdulillah responnya mantap. Sehingga banyak yang menunggu part 2 ya. Alhamdulillah iko kita dapat pula balik punya waktu untuk menyambung cito. Jadi potang tu sampailah cito setentang daripada bahasa Panglima Khotib lah di Baigalau. Ya, karena kekuatan keilmuaninya, karena kehebataninya, sehingga ajo Gunung Selan lah membainya galau Panglima. Selanjutnya juga inya pulang bainduk, pulang bun sana. Pulang bun sana di Gunung Selan yang ceto dari orang tua-tua tu 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam boleh godang di Gunung Selan. Nah, pada saat peristiwa Datuk Panglima Khotib Kelis sampai di Gunung Selan, di Gunung Selan tu ada suatu kejadian di mana di Gunung Selan tu ditemukan bondo, yang bondo kok ndak tontu di Gunung Selan ko apa nama dan apa guna Di kerajaan Gunung di kerajaan Gunung Selan ketika itu. Jadi dibuatlah oleh Ajo Gunung Selan sayembara, barang siapa yang tontu nama barang yang dapat cako, bangko boswo di dalam kampau ki di Gunung Selan boswo bang cako. Sehingga toko juik lah orang tu apa bangko kotang mano tiba kan itu nama. Dibuatlah sayembara oleh Ajo Gunung Selan. Siapa yang bisa menonton apa namanya ko namo bang dan apa guna bang do. Jadi Panglima Khotib lah pula mau di situ. Panglima Khotib bau tiba di situ, sembara ko dilaksanakan. Setelahnya pakai baju cakola, pakai baju nomor uang ini. Lah boswo lah sampai ke kerajaan kan. Jadi ketika ini sedang bondiang di Joajo Cako, ami lah dilu. Masyarakat apa bami sorak dilu ditanya dek Panglima Khotib. Ngapain apa masyarakat ke tuanku nyenyo kajo kan, itu dia tip nyenyo kan, boswo bondo, nem bondo kau ndak tontu namo do. Disabut dek Panglima Khotib buli ambo menengok bondo tuanku nyenyo. Ndak apa jura nyenyo. Dimbau laulu balang, tengok ka inyo kok lelo tontu bondo ko. Ketika ditengok bondo tu tagalak lah Datuk Panglima Khotib. Pegolak boleh. Tontu bang dudeknya. Iko ko mato bajak ko tuanku nya. Mato bajak untuk baladang sawah. Mato bajak. Jadi ternyata mungkin barang itu tuh di limo koto ko digunon Lis di daerah kerajaan Gunung Selan di Kampoki mungkin ndak digunon mato bajak tu. Jadi kok sampai ke situ? Kenapa? Jadi mato bajak ya. Iko mato bajak dan kami gunung ko sawah ko tuanku di Kota Pukatan ni ya. Kota Pukatan. Di Limo Koto dan Kota Pukatan iko digunakan untuk membajak sawah. Tabayang model kini mato bajak dulunya kan. Jinya ajoku masuk akal kok kalau iko bangko kok nyinya. Iko bau masuk akal nyinya. Nyapo hal nyinya. Iko kok ndak tontu dek
dek masyarakat Siko do namo bangko ditomun di sungai Siko nya di sehingga takojui sodo apa bangko ko. Sehingga ambo buatlah sayembara nya siapa nama menonton namo ko nya. Jadi ndak betu cao do nya jo Gunung Selan. Iya. Soto lah wang sayembara do bekotnya. Soto lah wang sayembara do nya. Awak sampen lah bekok pendapat wang ko pulo ke wang banyak nya. Iya. Nya. Lenya lah sabin ke ajo cakap. Alah sabin ko. Ke masyarakat banyak alun. Ke masyarakat banyak alun lah. Iya. Akhirnya singkek cetolis. Dilaksanakanlah sembara cako. Buni ma bayeyo kemas sembara go bunin lelo. Dibuka turun lajo panglimo-panglimonya lubalang-lubalangnya Jo panglimo tip cakap ka tompe panggung utamanya. Iyalah bego lo panglimo ka? Lah inyalah bego lo panglimo. Jadi disampaikanlah dimulai dibuka lah sembara. Siapa nan menonton nama Bang Iko jo apa guna. Ya tampil lah. Ada namanya Bu Iko apa nama untuk Ladiang. Semacam alat itulah alat untuk memotong-motong. Adalah menyabui untuk apa? Untuk ngubah kambiulis. Iya. Solak. Apa nama? Solak. Kan bisa aja contoh itu jo model lo kan. Lah sekian banyak menyampaikan pendapat terakhir disampaikanlah dia aja. Iko ada orang yang bau datang ke tempat kita tamu sambil memperkenalkan. Inya ko dari kota Pukatan. Jadi inya ko nak ikut pula nya menyembah pendapat di sembara ko. Lai kita bulian lah inya banyak tampil lah Pelima Hatip. Disampaikanlah dek Datuk Pelima Hatip bahasa bang ko mata bajak ko di tempat kami banyak nya. Iko digunon untuk membajak sawah nya. Dia yang datang ke Maiko nyonya itu menombak tapa di dan dek tapa cako masuk ke terowongan sehingga 2 boleh air 2 boleh malam. Jadi perhitungannya list 2 boleh air 2 boleh malam potang. Itu memang sempat aja Gunung Selan tu komplain list. Dia apa komplain? Apa dek salamu itu? Sebab dongeng dek kami di Gunung Selan ko lelo bebunin di 5 kotorunya. Jadi kalau etong-etongnya kalau berjalan kaki 2 hari 2 malam selalu sampai kokin kok waang melalui terowongan sampai 2 boleh malam. Itu bedo jauh dunya. Sementara kampung kiri atau kampung kanan tanah. Ngon lelo. Kan lelo babuni dunya. Kalau buni lelo yang di kampung kanan tanah ngok mainnya. Apa dek 2 boleh hari waang. Jadi kosan pengalaman Datuk Pelima Hatip du ketika dia lorek tapadu. Itu apa lis? Di bawah belok-belok. Belok. Jadi latibo kemudian bobolo ke ulak balik. Setelah itu bobolo ke mai. Belok ke belakang lah nak sampai ke konelo lo balik kan itu nama. Sehingga mungkin itu yang membuat 2 boleh hari 2 boleh malam jadi perjalanan 2 baru sampai. Disampaikanlah oleh Pelima Hatip dalam sembara cako. Ambo perkirakan juma to bajak ko. Iko jo iliu dari dari melalui terowongan list. Terowongan cako ya. Sebab apa hitungannya list? Kalau coba kita tengok subscriber juga bisa menengok ya. Peta sungai. Sungai Kampung Kanan, Sungai Kampung Kiri. Itu pertemuan sungai itu berada di daerah Apotan nulis. Ula Apotan nulis, ya Ulutan list. Dokek Langgam du Pelalawan nulis. Itu di situ bobosuo Kampung Kiri je Kampung Kanan. Situ bos. Lah, seritu socik Kampung Ruo ke ulak do lili sampai ke Lawi. Sampai Lawi dulu ya. Sampai ke Lawi. Jadi kalau anyui bang dari Sungai Kampung Kanan, nah, kau kini kau anyui awak dia nak kau anyuin bang, itu ndak omong sampai ke Sungai Kampung Kiri dah. Ndak omong rewo ya. Sebab tiba di Lawi di pertemuan Sungai Kampung Kiri mandagonya bekok. Mandago ndak mungkin mandago rilis. Jadi kalau barang kau tiba di Gunung Selan sementara bang dari 5 kota, berarti nye Pelima Hatip lalu di terowongan sampai inyo di lain dek tapa. Jadi saat di kota terowongan do lah teliti dia Pak Latif informasi memang betul ya. Jadi itu posisinya kabar-kabarnya oleh uang tua itu memang di bawah Bukit Barisan situ di Bukit Barisan dia di bawah Bukit Barisan tuh posisi terowongan. Lah diselidiki deh Pak Latif dan kawan-kawan. Lah Pak Latif memang budayawan kita, peneliti budaya jo ini menyampaikan Kambo memang melalui penelitiannya itu memang ditemukan ada terowongan. Tompe Pelima Hatip di bodek laut tapa cako. Jadi Lis agak apa kita soal terowongan cako. Jadi lu buat ayu lului yang dan sabut tompe nombak tapa tu.
di situ jadi di sekitar kubu yang Sabit Potang simpang kubu jom Tanjumutan tuh. Iya. Di sekitar situ di situ tuh posisi daripada terowongan tuh. Terowongan tuh ya. Hanya Lubuk Ayu Lului. Ya kan Potang kan lah kami rekam ke kubu di bawah lubuk iko got ya kok. Kabarnya dari orang tua di situ. Nyo memang tinggi gawat lubuk kan. Dia kubunya itu tinggi ya. Sampai ke Tanjumutan situ kan lubuk dolis. Lubuk do kan nampak dah. Itu sungai dulu kan. Sungai. Iya. Itu dia yang ada terowongan yang menombui tadi. Jadi menombui yang masuk ke di bawah Bukit Barisan tuh kini do posisi terowongan do. Jadi makanya kalau anyuik bang dari 5 kota yang anyuik melalui sungai Kampung Kanan ndak kan mungkin mendago ayu tiba diulak tan pertemuan kaum kinai kan Gunung Selan. Ndak mungkin dah kan. Ndak mungkin dago ayu dah. Jadi makot Panglima Khotib menyampaikan bangko anyuik melalui terowongan. Di timur akalnya sementara inyo lah melalui jalur itu inyo jalur tombak di manombak melalui terowongan Cako. Baso orang banyak lis di timur di akal luang keterangan Datuk Panglima Khotib di situlah inyo memang akhirnya ya dikatakanlah dibainya penghargaan di ajo le kan. Meminta lah ajo baso kok dapet janang pulang Jawa ang le ka Kota Pukatan dulu di sikolah tinggal. Jadi pesta wang 7 malam boleh berpulang sana kan gitu ya. Pulang sana mah Datuk Panglima Khotib ajo Gunung Selan. Jadi karena inyolah memberitahu Pulau Sayembara Cako dan inyo Pulau sebagai pemenang daripada Sayembara Cako, makanya ajo akhirnya memberinya penghargaan untuk tinggal di situ, menetap di situ. Dalam sejarah kita kita dapatkan itu inyo dibainya tanah ulayat di ajo Gunung Selan. Dibainya tanah ulayat di ajo Gunung Selan, bobai logolau Panglima. Sudah itu kalau nak babini bocen lah bini di situ. Bocen mas itu. Kan potang bujangnya relis. Batawarkan lahnya dek aja Gunung Selan cendo itu. Nah, oleh jawaban Datuk Panglima Khotib, ya tuanku nya ndak usah mau dibai oleh. Baiklah istilahnya warna bini ataupun apa cakap tanah ulayat. Oh ditulak Ditulak tanah ulayat tulak juga. Tanah ulayat pun ditulak. Nak loh kalian anak kemunakan bendang. Kemunakan bendang lah banyak tanah Datuk kami di situ kan itu ya Lis. Nya si kono ndok mano Pak Taufik gambarkan ya. Itu ndok ano untuk sukar ya. Itu cucu cucunya ruwa ya. Itu cucunya. Di situ mano apa ruwa ya. Itu garis Datuk Panglima Khotib do itu kemenakan dan cucunya itu memang Datuk Taufik, Datuk Sukar. Datuk Sukar memang dokek di sini. Kalau di jauh dunia. Kalau di bendang kami tentu kami di bendang 7 ya Lis. Kami di bendang 7 iko di bendang Indotik Cako. Bendang Makodang. Jadi kini mau mak numan kah? Yuman yang bagalau Indotik. Memang inyo tu bono Indotik tu bono turunannya. Jadi boleh balik Cako balik bahasa ditulak oleh Datuk Panglima Khotib penghargaan yang diberi di ajo Gunung Selan dan inyo meminta pulang. Pulang lambo tuanku mungkin keadaan ya mak dan tak cendo apa kini di kampung. Kalau apa inya go inya ceneko go dak minta pulang go ala 70 ai sitan. Alun leh. Itu hanya selang sayembara inya di bodek tapadu boleh ai, inya hanya selang 1-2 ai setelah sampai di Gunung Selan lah sayembara Lis. Jadi boleh 7 malam seko. Tak berkelanjutan tu kau Lai berkelanjutan. 7 malam berkelanjutan boleh cakap kan. Jadi kalau etong bekok misalnya 2 boleh ai dalam saya 2 ai sampai di situ ada sayembara. Hasil itunya pulang di sana 7 malam berarti hitungannya kan lah lebih 20 ai nya dulu. Lah ditawarkan lah inyo tadi oleh ajo penghargaan cako dan ajo kalau be itu caro nya janjola wa copek pulang. Meminta kami kok 70 ai atau kok dokek 1 ai siko bakal do balik. Pindah ceto kita keadaan di Kota Pukatan. Di Ayama di kampung ana lah. Di kampung di kampung ana. Kejadian. Jadi ketika beliau kau hilang maknya memang lah menganggap anak malah hilang mati. Lah sudah nuju ai, lah sudah 40 ai. Lah sudah nuju ai mole ai 40 ai kalis. Di kampung bahasa Panglima Khotib hilang. Dan inyo hilang kok tentu oleh keluarga boso inyo menyolam di Lubuk Ayu Lului Lis. Menombak. Berarti memang ya la gulusu uang di ona kok atau di kampung di Kota Pukatan tadi. Oh iya, kamano heboh. Jadi di kampung kok heboh inya hilang, tiba-tiba hilang dan ndak ada kabar leh. Ndak ada kabar.
Jadi kalau diperkirakan ketika itu inyo tiba di balik dari Gunung Selan tu siko orang la di kampung ona kalau polis Nak mati ai. nak menyati ai. Berarti memang sekitar 1 hari Satu ai lahnya di Gunung Selan. inyo lamonyo di Gunung Selan. Nah, akhirnya oleh Gunung Selan karena memang datuk ke nak pulang karena keadaan yamaknya dan dikonang di inyo tapu yang terjadi sehingga akhirnya dilopelenya pulang. Lopenya pulang. Dalam sejarah dari cerita orang tua-tua kita dapatkan itu Bobeninya Sompan kapal. Mana lalu sampan ke kau? Di sungai lah. Sungai lah ya, sungai. Di sungai lalu udah pulang lah kan. Sudah itu dibuatlah acara pelepasan. Pelepasan lah sih. Pelepasan di tepi sungai Gunung Selan tu melaga di tempat di situ pula babunin lo lelo Iya. pelimotik kampai tu. Batangisan lah nama dun sana. Lah batangisan lah dun sana. Lah batangisan. Sementara cakap kau bini batula tanah ulayat batula. Ndak dah. Nah, akhirnya bangkitlah Paling Hatip ke balik melalui jalur sungai. Iya. Kalau melalui jalur sungai, tak kan ada perubahan merah lah. Kampung awak kini kau jauh tu air kan contoh itu. Melalui jalurnya. Cuma mungkin gak sungai nak kan sekarang kau kan. Cuma contoh itu jurinya dalam sejarah dan kita dapatkan sekitar namai. Ya. Tapi kini tu bisa awak perkirakan dunia. Okey tu Kampung Kiri bisa awak telusuri sungai Kampung Kiri dari Gunung Selan tawi ada kulak kan. Sompan namanya. Sampan dayung malah kan. Iya, apa kan lis Simalinyang ya lis. Kan itu Kampung Kiri ya lis. Kak Mentuliak. Mentuliak. Tapi kulak tu lis. Nya bekok bos je sungai Kampung Kanan kau. Lah tun kau lah bekok tiba di pertemuan Kampung Kiri Kampung Kanan Mandagoro ada kamai lah. Mandago lah. Di situ tu nan Sompan Lamon. Dan lamo dan kayak lamo. Bapo jauh dulu pertemuan sungai dulu lis. Nagoi dah bisa kini tu Teluk Patai. Iya. Teluk Patai tulis. Nya diulak Teluk Patai dulu. Teluk Patai ke Bulu Cino. Tak bulu lis. Tiba dia apa dulu ditentang le. Toi mudiak sampai ke danau. Toi ke Kampat ikum dia tiba lah dia nak. Jadi lah pai kau tiba dia nak Paling Hatip kau. Lah nak mati ai malam dulu. Ketika inyo sampai dia nak cako dalam sejarah orang tua nang kita dapat itu yang memang di kampung lah polis lah. Macam-macam lawo. Lah macam-macam lawo lah mencoba dak. Membasuh coba dak untuk nyatu air. Jadi ketika nyatu bang tu heboh kampung lihat. Pulang Paling Hatip nak mati sana. Jadi berbatangisan sama ayah batangisan ninioknya batangisan tiba rumah. Togak pula bodoh. Kosan ndak meninggal kosan do pulang cucunya dulu niniok togang ninioknya bayi yo kolis. Dulu niniok togang jan menombak jawa ang yo. Akhirnya dek Datuk Paling Hatip ketika itu oleh iko ko tetap dilanjuin dibuatlah syukuran Panglima Hatip pulang. Okey, kita stop dulu sampai di siko, lanjut part ketiga. Demikian kita lanjutkan besok part ketiga ya. Karena durasi. Okey. Lanjut esok ya panjang umum puasa. Boleh lis. Kita lanjutkan syukuran Panglima Hatip sampai ke Desarana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Yalis Satpol PP YouTube channel. Okey, check it out.